Amolongo, Nimawitimi, Saipa, Pace-mace, kakak ade, kitong dari Ikatan Dokter Indonesia Cabang Timika ada bikin podcast Papeda, pakar pendapat. Kitong akan kasih informasi terkini soal kesehatan. Kan jangan lupa nonton sampai habis ya. Amolongo, Nimawitimi. Halo, kami Ikatan Dokter Indonesia Cabang Timika mempersembahkan Papeda, pakar pendapat. Dari podcast ini, kami berusaha memberikan informasi kesehatan kepada seluruh masyarakat yang tentu saja nonton podcast ini, yang langsung, infonya langsung dari pakarnya tentu saja, supaya kita berharap banyak banget manfaat yang bisa didapatkan, dan informasinya tentu saja terpercaya dan bisa membantu masyarakat semuanya. Halo, saya Dr. Chaudhry. Di podcast kita yang ketiga ini, kita bakal ngebahas topik yang sebenarnya sangat penting banget, yang perlu kita ketahui, terutama pada masyarakat umum ya, yang sebenarnya sudah banyak banget terjadi, tapi kita nggak aware, kita nggak paham tentang itu. Kasusnya sebenarnya banyak di Timika. Ya, jadi pada normalnya anak-anak itu kalau bertumbuh, tingginya akan sesuai dengan umurnya ketika bertumbuh. Tapi tidak jarang, banyak sekali anak-anak yang tumbuh, tetapi tinggi badannya tidak sesuai dengan umurnya. Nah, kegagalan atau kekurangan pertumbuhan seorang anak diakibatkan banyak faktor ya, yang tentu saja nanti kita akan pelajari bersama. Ini yang disebut dengan stunting. Stunting ini sudah menjadi salah satu topik yang seharusnya perlu diwaspadai, kita perlu aware, kita perlu paham, yang sangat sebenarnya kalau kita tahu, kita paham itu bermanfaat banget, terutama bagi masyarakat awam yang apalagi orang tua yang punya anak, tentu saja harus aware tentang hal ini. Ya, di sore hari ini tentu saja stunting, kita akan dengar langsung tentang stunting ini dari pakarnya. Hari ini kita sudah punya atau kedatangan satu pakar, tentu saja, yang kita nanti bakal banyak banget ngebahas tentang stunting. Kita langsung saja ketemu dengan Dr. Benedictus Andris, Master of Science, spesialis anak. Beliau adalah salah satu spesialis anak yang bekerja di Timika, sekarang di Rumah Sakit Mitra Masyarakat. Selamat datang di podcast kami, Dr. Andris. Selamat sore, terima kasih perkenalannya Dr. Chaudhry. Thank you dok, sudah join dengan podcast kita di hari ini dok ya. Oke dok, jadi seperti yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya, saya sudah opening juga untuk bicara dengan teman-teman tentang topik yang kita bahas hari ini adalah stunting dok. Jadi langsung aja tanpa berlama-lama dok. Stunting itu sebenarnya apa dok? Terus apa semua anak yang pendek itu bisa disebut stunting dok? Baik, terima kasih Dr. Chaudhry. Jadi tadi pada saat pembukaan Dr. Chaudhry juga sudah membahas ya mengenai kurang lebihnya stunting, yang sebenarnya isu cukup hangat dan banyak dibicarakan di mana-mana, mulai dari orang tua, kemudian tatanan masyarakat semua, sampai politikus, sampai di negara, memang itu menjadi isu yang sangat cukup terkenal lah. Untuk definisinya sendiri, stunting ini sebetulnya adalah perawakan pendek berdasarkan pengukuran panjang badan atau tinggi badan berdasarkan usia yang di bawah -2 standar deviasi menjadi acuan populasi kita berdasarkan kurva pertumbuhan WHO, gitu ya, dan disebabkan oleh malnutrisi kronis. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah semua yang pendek termasuk stunting dok? Termasuk stunting? Itu tidak ya, anak stunting itu pendek, namun tidak semua yang pendek itu adalah stunting. Oke dok, berarti nggak semua yang pendek itu stunting dok ya. Semua harus di-plotting juga dengan kurva WHO yang tadi sudah dokter bilang. Kemudian dok, faktor resikonya apa dok untuk sampai terjadi stunting ini? Apakah nutrisi saat kehamilan ibunya, atau bahkan saat pertumbuhannya nutrisinya yang kurang sampai terjadi stunting ini dok? Faktor resikonya apa aja dok? Ya, faktor resiko terjadinya stunting mulai dari kondisi keluarga juga yang mempengaruhi, di mana ada pendidikan orang tua, kemudian tingkat
sosioekonomi dari keluarga atau orang tua, kemudian pada saat kehamilan juga usia dan kondisi ibunya, serta apabila bayinya lahir dan prematuritas. BBLR itu adalah faktor resiko terjadinya stunting. Untuk nutrisi ibu pada masa kehamilan itu juga berpengaruh ya terhadap risiko terjadinya stunting, karena seperti yang kita pernah dengar, kita ketahui bahwa ada 1000 HPK ya, 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai sejak bayi ada di dalam kandungan ibunya, sehingga apapun yang terjadi maupun nutrisi yang dikonsumsi ibunya mempengaruhi luaran pada bayi tersebut. Oke, tadi kita sempat dengar kata BBLR sama prematuritas kali ya. Saya jelaskan dulu, BBLR tuh berat bayi lahir rendah, dan prematuritas itu adalah bayi yang lahir di bawah usia kehamilan 37 minggu. Dan BBLR ini adalah berat bayinya kurang dari 2.500 gram. Jadi BBLR dan prematuritas ini berdasarkan Dr. Andris tadi memang mempengaruhi stunting. Oke dok, penyebab utamanya stunting ini apa sebenarnya dok? Penyebab utamanya stunting adalah malnutrisi yang kronis. Jadi nggak akan seorang anak itu tiba-tiba mendadak stunting. Oke. Nah, malnutrisi ini bisa mulai dari asupan yang kurang, ya, karena misalnya tidak ASI eksklusif, minumnya tidak sesuai jumlahnya, tidak diberikan MPASI pada saat sudah waktunya MPASI-nya tidak sesuai, tidak berimbang, gizinya tidak sesuai, atau terjadi gangguan absorpsi pada anak-anak dengan mungkin sakit atau alergi, lalu juga kebutuhan kalori atau energi yang meningkat, sehingga butuh asupan lebih banyak. Akibat apa? Akibat jelas kalau misalnya mungkin kita lihat di daerah yang tinggi angka infeksinya akibat infeksi berulang atau infeksi yang berkepanjangan. Oke. Jadi itu ya dok ya, penyebab utamanya sebenarnya daripada stunting itu. Dari tadi kita udah ngomong tentang definisi stunting, penyebab utama, faktor resiko dok ya, yang perlu banget diketahui orang tua atau bahkan tenaga medis itu sebenarnya tanda dan gejala stunting pada anak itu apa dok? Sama ada nggak sih tanda awal pada anak yang gejala stunting ini yang perlu kita perhatikan dok? Oke, baik. Jadi tanda dan gejala yang terlihat ya, mungkin dari keluarga sudah bisa mendeteksi, itu adalah anaknya tampak lebih kurus, pendek, ya, tampak lebih pendek dibandingkan dengan anak-anak seusianya, sebayanya, kemudian sering sakit-sakitan, kemudian mungkin ada gangguan kognitif ya yang dirasakan, ya, mungkin itu menjadi salah satu tanda dan gejala yang dapat dilihat. Yang awal ya dok ya, yang bisa dilihat orang tua ya. Oke. Terus dok, bagaimana sih cara mendiagnosis stunting? Ini mungkin penting banget ya buat kita para medis. Dan seberapa sering sih sebenarnya orang tua harus memeriksakan anaknya ke dokter? Untuk mendiagnosis stunting ya, karena mendiagnosis jelas itu ada peran tenaga kesehatan. Jadi bagaimana tadi kita antropometri, ukur berat badan atau panjang badannya, ukurnya dengan benar, kemudian diplot atau dilihat di kurva KMS-nya, kurva pertumbuhan WHO-nya, dilihat kalau misalnya dia memang di bawah -2 standar deviasi ya, di garis yang warna merah tersebut. Iya, dok. Kemudian dievaluasi lagi, apakah makannya sudah sesuai belum, kemudian apakah ada riwayat infeksi berulang, gitu ya. Jadi itu memang mulai tahapan diagnosisnya, mulai dari screening pertama kali oleh keluarga, kader level posyandu, lalu kemudian ke puskesmas ya. Lalu apabila memang ternyata ditemukan dia di bawah -2, anaknya pendek, kemudian ada riwayat sakit-sakitan atau bahkan sedang sakit, gitu ya. Setelah di terapi udah diminta makannya sesuai, ya berarti kita bisa menegakkan diagnosis bahwa ya ini memang perawakan pendek yang disebabkan karena tadi malnutrisi kronis. Jadi nggak ujuk-ujuk tiba-tiba langsung Ya. diagnosa stunting dok ya? Iya, nggak bisa semua anak yang pendek itu kita bilang stunting, gitu ya. Kalau orang tuanya aja pendek juga, Ya sudah. gitu ya, dia datang, kemudian anaknya pendek juga, gitu. Nanti kita berbicaranya tuh panjang ke tinggi potensi genetik dan lain-lain, gitu ya. Tapi tidak semata-mata. Gitu. Iya dok. Terus tadi seberapa sering harus periksakan ke dokter dok? Wah, ini agak sulit jawabnya seberapa sering ya. Namun kalau untuk memeriksakan anak, gitu ya, apalagi 2 tahun pertama itu kan memang kita ada
kunjungan rutin sebetulnya harusnya ya, pengukuran pertumbuhan serta perkembangan ya setiap bulan paling tidak untuk mereka yang tidak bermasalah sendiri pun kan memang harus ditimbang, diukur gitu ya. Dan apabila ada problem-problem khusus, misalnya dideteksi adanya masalah atau anaknya kok udah makannya sesuai tapi bermasalah, ya itu bisa menjadi lebih sering. Jadi ya secara rutin setiap bulan, namun bisa saja lebih sering. Depends dok ya, dengan kondisinya dok ya. Tergantung kondisi anaknya sendiri. Jadi dari dokter ini tadi barusan bilang harusnya tiap bulan dan untuk 2 tahun pertama dok ya sebenarnya. Jadi info yang bagus banget buat kita orang medis, para dokter dan juga pada orang tua kalau 2 tahun pertama tuh sebenarnya harus kontrol anaknya ya begitu. Oke dok, dampak kita ngomongin sekarang dampak akibat dari stunting ini ke anaknya sendiri tuh gimana? Dapat mempengaruhi kecerdasannya kah? Atau mentalnya kah? Dampaknya apa sebenarnya dok? Baik, untuk dampaknya ada jangka pendek, ada jangka panjang ya. Untuk jangka pendeknya jelas anaknya pendek gitu, anaknya jadi lebih pendek dibandingkan dengan teman-temannya. Kemudian karena pertumbuhannya terganggu, dia perkembangan otaknya jelas terganggu ya, anaknya juga jadi kurang bisa mengikuti pelajaran, gitu ya, kemampuan kognitifnya tidak sebaik dengan mereka yang tidak stunting. Kemudian mereka juga lebih sakit-sakitan, gitu ya, lebih rentan terhadap infeksi. Jangka panjangnya mereka yang stunting berdasarkan literatur ya, mereka bisa lebih berisiko untuk terkena berbagai macam penyakit yang berhubungan dengan bahkan jantung dan pembuluh darah. Kemudian karena mereka kognitifnya tadi di masa lalunya saja sudah lebih rendah dibandingkan anak-anak yang tidak stunting, produktivitas mereka jadi kurang. Akhirnya kalau produktivitas kurang, mereka akhirnya kemampuan untuk bekerja, kemampuan untuk bisa menjadi warga negara yang produktif itu berkurang. Dan nantinya jelas apabila warganya banyak yang stunting, mereka banyak yang sakit-sakitan, kemudian kognitifnya juga kurang, hal itu akan membebani lingkungan, bangsa, dan negara. Jelas negara ya, makanya hal itu menjadi penting. Jadi sebenarnya luas banget dampaknya ya, ada banyak sekali dampak dan paling besar bisa sampai untuk perkembangan negara kita sendiri dok ya, karena tadi seperti awalnya kan sudah bilang anak-anak itu masa depan negara ini dari kecil dok ya memang ya. Dan beberapa penelitian juga yang bilang bahwa negara-negara dengan angka stunting yang lebih tinggi cenderung pendapatannya itu lebih rendah dibandingkan negara yang angka stuntingnya lebih rendah. Makanya ini menjadi isu yang sangat penting bahkan di negara kita juga. Bahkan masih banyak orang juga belum tahu dok ya. Iya betul. Jadi sebenarnya banyak banget manfaat yang kita bisa dapat kali ini. Selanjutnya dok, penanganan stunting pada bayi dan anak tuh kayak gimana dok? Terus sebagai masyarakat awam, orang tua itu apa yang harus dilakukan untuk membantu anak-anaknya yang memang beresiko atau sudah stunting dok? Baik, jadi mungkin penanganannya ini sebelum kita bicara penanganan mungkin lebih pas saya harus tekankan bahwa yang penting itu adalah justru pencegahan. Jadi kita melakukan pencegahan sebelum terjadinya stunting. Jadi apa yang dilakukan, misalnya itu bahkan programnya pun intervensi dari pemerintah itu spesifik ya. Itu dimulai dari kapan? Dari merencanakan kehamilan, gitu ya. BKKBN juga sudah mengeluarkan ya yang tidak terlalu muda, tidak terlalu tua, tidak terlalu dekat, tidak terlalu banyak gitu ya. Kemudian begitu anaknya misalnya sudah direncanakan, anaknya sudah dalam kandungan ya, jelas ibunya harus menjaga makan makanan yang bergizi, kemudian suplementasi besi diberikan, kontrol ANC sesuai dengan program pemerintah ya. Kemudian untuk anak-anak begitu lahir ASI eksklusif. Kemudian jangan lupa untuk bisa mengetahui stunting itu kan tadi kan kita harus mengukur antropometri ya, berat badan, panjang badan atau tinggi badan, kemudian lingkar kepala juga. Nah itu jelas harus diukur. Dengan pengukuran tersebut kita bisa early detection, kita tahu nih, oh ternyata pertumbuhannya dia tidak bertambah berat badannya gitu, atau bertambahnya tidak sesuai, atau malah turun. Karena kan tadi ya, itu akibat malnutrisi kronis. Sebelum dia menjadi pendek pertumbuhannya, ada penyebabnya. Dia akan kurus, berat badan dengan naik dulu. Nah itu kita
intervensi. Kita lihat makannya bagaimana nih, apakah udah sesuai atau belum, cukup atau tidak, gitu ya, sesuai atau tidak. Bukan cuman kuantitas, kualitasnya juga. Lalu apabila ada penyakit khusus yang menyebabkan dia sakit-sakitan, cacingan, malaria, atau ada TBC, ya itu jelas harus didiagnosis dan ditata laksana. Dan pemberian imunisasi yang lengkap untuk dapat mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Oke. Jadi intinya orang tua itu harus kontrol dulu, harus bawa anaknya dulu berobat, memang sudah benar terdiagnosis stunting, baru nanti orang tua berusaha membantu dengan memberi makanan yang kualitas dan kuantitasnya sudah baik. Tentu saja, tadi misalnya ada penyakit-penyakit, yang lain harus diobati dulu supaya bisa membantu pertumbuhan dari anaknya. Kira-kira begitu, Dok, ya? Ya, ada tambahan juga nih, Dokter Chaudhry. Jadi, Iya, Dok. tadi ya, dia nggak semata-mata datang langsung ke puskesmas juga, tapi sebetulnya mengenai pertumbuhan dan perkembangan ini pun orang tua sebetulnya saat lahir itu kan dapat buku Iya. ya. Buku pink. Buku pink. Nah, lalu ada juga sebenarnya idealnya ada SPI, DTK, ada yang lebih lengkap lagi juga gitu Iya, ya. Dok. Berbeda banyak sebenarnya data-data tersebut. Nah, itu dari level kader pun posyandu itu sudah dilakukan tuh pengukuran. Nanti dari orang tua posyandu baru nanti jalan ke tingkat puskesmas, Iya. nanti puskesmas baru rumah sakit spesialis Betul. anak. Gitu ya. Oke. Jadi memang dari awal udah harus pemantauannya tuh Sudah rutin ada. dan baik. Ini penting banget buat orang tua, apalagi ibu-ibu hamil, kontrol pada saat hamil, supaya diagnosis stunting ini memang sudah bisa kita lihat dari awal. Kalau memang sudah ada, bisa cepat dicegah. Seperti itu. Oke. Kan namanya penyakit, mungkin orang tanya ya, Dok, ya, bisa sembuh nggak, Dok? Nah, stunting ini bisa sembuh nggak sih, Dok? Terus, kalau pertumbuhannya terlambat, bisa dikejar nggak? Ya, baik. Jadi apabila kita berbicara mengenai bisa sembuh nggak sih, untuk mengejar tinggi badannya tadi, mencapai tinggi badan yang sesuai dengan usia, itu mungkin meskipun sulit masih bisa ya. Oke. Namun yang menjadi perhatian kita adalah saat dia sudah pernah stunting. Kondisi sudah pernah stunting tersebut itu akan berakibat jangka panjang tadi. Iya. Karena mereka yang pernah stunting dibandingkan dengan yang Tidak stunting. tidak pernah stunting itu, keluaran jangka panjangnya berdasarkan penelitian memang itu sudah berbeda gitu. Ya, jadi bekas stuntingnya tersebut Masih itu ada. tetap ada gitu ya, meskipun pertumbuhannya mungkin kita bisa kejar. Walaupun jelas nggak mudah. Betul. Jadi memang pencegahan adalah yang utama di situ kuncinya. Oke, Dok, itu tadi kira-kira pertanyaan yang sudah terkumpul untuk kita bahas di podcast kita hari ini, Dok. Mengingat jumlah dan resiko anak yang terkena stunting di Timika ini banyak, Dok. Pesan-pesan akhir dari dokter nih tentang stunting kepada pace-mace di rumah, Dok. Bagaimana? Mace, apabila mau punya anak, rencanakan kehamilan dengan baik. Kontrol ke dokter kandungan selama masa kehamilan sesuai dengan anjuran pemerintah. Kemudian saat bayi lahir, jangan lupa nanti kontrol ke posyandu untuk mengukur berat badan, tinggi badan, lingkar kepala semua. Mereka akan ukur antropometrinya, kemudian mereka akan periksa. Apabila ternyata ada sakit, bisa segera disembuhkan, ya. Karena konsekuensi dari stunting itu, konsekuensinya nggak cuma jangka pendek, namun juga jangka panjang. Baru anak-anak kita adalah generasi penerus bangsa selanjutnya. Oke, Dok. Thank you, Dok, ya, buat pesan-pesan buat kita di sini. Apalagi teman-teman yang menyaksikan podcast, sudah banyak banget yang kita dengar dari podcast hari ini tentang stunting. Thank you banget, Dr. Andries. Terima kasih. Semoga yang kita dengar boleh bermanfaat dan menjadi ilmu yang baru dan baik buat kita, terutama orang tua dan para dokter yang menyaksikan podcast kita hari ini. Kalau mau berkonsultasi, silahkan ke dokter anak terdekat. Di Timika ini semua rumah sakit punya dokter anak, jadi nggak perlu ragu dan nggak perlu pusing untuk cari dokter anak. Kalau mau ketemu dokter Andries, langsung ke RSMM, Dok, ya, RS Mitra Masyarakat, Dok. Oke, terima kasih banyak sudah mendengarkan podcast kita di episode ketiga kali ini. Bila teman-teman ada yang belum mendengarkan Papeda, boleh
langsung subscribe di akun media sosial kita, subscribe dan follow di YouTube, Instagram, Facebook, ya. Boleh dilihat di bawah sini, semuanya ada akun media sosial kita. Segera follow karena banyak banget info yang pastinya bermanfaat buat kita semua. Thank you, sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Amolongo, Mimau Witimi.